Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang mana pagi ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa, setiap Ahad pagi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan mendapatkan siraman rohani dari guru-guru kita. Alhamdulillah, pada pagi ini telah hadir bersama kita guru kita Bapak Dr. Nurul Irfan. Marilah kita bersama-sama konsentrasikan diri untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan agar kita mendapatkan ilmu dari apa yang beliau sampaikan tersebut. Kajian ini akan berlangsung sekitar 60 menit, yang mana 15 menitnya kita gunakan untuk tanya jawab. Marilah kita mulai kajian ini dengan mengucapkan basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk segala waktu silakan pada Bapak untuk menerima waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Pamulang Permai, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal berapa ya? Tanggal 15 Juni tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 19 kalau nggak salah ya, Dzulhijjah 19 ya, tahun 1446 Hijriah. Walaupun ini tanggal 15, tetapi dicek tanggalan itu memang betul-betul sudah minggu ketiga. Betul ya? Karena pengurus masjid yang satu itu keder mengenai tanggal. Dikira ini minggu kedua karena baru tanggal 15. Padahal kalau sudah tanggal 1, sekalipun tanggal 1, itu kan sudah minggu pertama tuh ya. Juni ini minggu pertamanya jatuh tanggal 1. Minggu keduanya jatuh tanggal 8. Minggu ketiga tanggal 15. Sehingga pagi ini mestinya saya dibelah dua ini badan ini. Satu di sini, satu di sana. Tapi akibat kekederan masjid yang satu. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan jangan terjadi kekederan tanggal. Bahwa ini betul-betul minggu ketiga. Saya takut dengan Kiai Azharuddin Latif kalau saya nggak hadir, sehingga tetap saya hadir di sini walaupun baru semalam saya nyampe jam 1:30 setelah 1 minggu di Magelang, dan mohon maaf atas ketidaksanggupan saya untuk menerima kepala sapi dari Masjid An-Nur, karena pada saat saya ditelepon Pak Dadi itu saya sudah nyetater mobil mau menuju ke Magelang, dan itu sudah mengulai 2 kepala sapi dan repot sekali. Berhubung kepala sapi ditolak, maka hari ini kita membahas kepala yang lain. Ini bagian dari Toharoh. Ini judulnya sederhana mengenai Babu Mayu Jibul Husla. Bab apa saja yang orang menjadi wajib mandi. Ini pertama ngurusin kepala ini memang. Ya, berhubung kemarin gagal menerima kepala sapi gitu ya, kurang pagi nelponnya. Nah, ini pertama-tama
paragraf yang akan saya sampaikan, walladzi yujibul husla ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidi wan nifasi. Nah, ini sederhana tapi tetap saja penting buat kita. Yang mewajibkan orang untuk mandi besar pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, masuknya kepala dalam farji. Gitu. Kepala apa di sini maksudnya, nanti ada keterangannya. Saya nggak mau membaca ilustrasi dengan bahasa saya, tapi akan baca kitabnya saja. Bahwa yang pertama adalah masuknya kepala dalam farji. Satu. Yang kedua adalah keluarnya sperma, menjadi wajib mandi. Yang ketiga adalah menstruasi, itu pasti wajib mandi. Banyak ibu-ibu yang sudah steril dari menstruasi akibat sudah menopause, sehingga tidak ada utang puasa. Tapi bagi yang masih punya utang puasa, ya hendaklah dibayar sebelum nanti Ramadan tahun depan hadir. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu keluarnya cairan pasca wiladah atau pasca melahirkan. Dalam kitab yang lain termasuk dua lagi, yaitu wiladah itu sendiri. Wiladah itu bersalin, mengeluarkan atau bersalin atau ya saya nggak enak ngomong beranak ya. Mana beranak. Kenapa mengeluarkan bayi dari perut yaitu bersalin itu wajib mandi? Maka jawabannya jangankan bayi, bahan baku bayi saja keluar sudah wajib mandi, apalagi sudah jadi, gitu. Sehingga sekalipun setelah mandi wiladah orang tidak wajib sholat karena masih nifas, tetap saja wajib mandi wiladah. Lah pada saat menerangkan ini ada seorang nenek-nenek, Pak, saya beranak 6, anak saya udah 6, cucu saya udah 24, Pak. Tapi saya waktu itu gak pernah niat mandi wiladah. Lah kalau gitu ibu harus mandi 6 kali kalau gitu. Ya, membayar utang mandi yang harusnya setiap kali beranak, setiap kali bersalin itu ada ritual mandi khusus karena keluar anak. Ini ada seorang ibu yang udah punya cucu 24 ngaku nggak pernah mandi wiladah. Nah, ini jangan-jangan ada juga di sini. Gitu. Itu harus ada mandi wiladah. Sekalipun memang pasca mandi wiladah barangkali belum bisa sholat, belum bisa puasa karena apa? Karena masih nifas. Kadang sampai 2 bulan nifas itu. Ya, sekalipun lahirnya melalui sesar tetap saja cairan-cairan bening keluar dari rahim dan itu menyebabkan orang tidak sah untuk sholat, membaca Al-Quran, iktikaf dan lain-lain. Ini bagian dari toharoh itu. Lalu yang aneh, ada orang yang begini. Dulu ceritanya waktu mau sholat subuh ada seseorang di Bintaro, kerabat masih, meninggal. Padahal sudah mau sholat, sudah qobliyah subuh, terasa pusing, tiduran di sofa, bablas meninggal. Lah, ketika itu kira-kira jam 8:30 begitu, saya ikut hadir di situ. Kemudian suaminya cerita mengenai dia sudah mandi, sudah wudhu, bahkan tinggal sholat subuh meninggal. Waktu itu sedang dimandikan. Orang yang takziah ini, terus kenapa ini dimandikan lagi? Gitu. Kan tadi udah mandi, udah bersih. Kenapa ini mesti dimandikan lagi? Lah suaminya itu nggak bisa jawab. Saya sedang ada di situ loh. Ini orang ini ngapain nanya-nanya begini? Gitu. Pak, saya akhirnya ngomong juga itu, akhirnya terpaksa ngomong karena dia agak protes itu. Tadi sudah mandi, mau sholat, bahkan sudah wudhu, meninggal. Lah kenapa harus dimandikan lagi katanya? Lah saya bilang, ya karena meninggal itu Pak, saya bilang begitu.
Nah, kan tadi sama dia, tapi karena meninggal itu salah satu sebab wajib untuk mandi. Tetapi gak berhubung dia meninggal ya nggak bisa mandi sendiri kan? Ya dimandikan. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa orang mandi dimandikan, orang meninggal dimandikan, ya karena meninggal. Itu menjadi sebab orang wajib mandi akibat berpulang ke rahmatullah, meninggal. Itu sebab yang terakhir. Lah, terkait dengan soal ilajul hasyafah yang tadi kaitannya dengan kepala, ada keterangan begini. Wa amma ilajul hasyafati fa innahu yujibul ghusla lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khitanani wajabal ghuslu. Rasulullah SAW melalui Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, pernah bersabda bahwa ketika dua khitan telah bertemu, dua khitan telah berpadu, bertemu gitu, wajib mandi. Walaupun cuma bertemu gitu. Ya, sudah. Nah, ini bertemunya diberi keterangan waltiqaul khitanaini yahsulu bitaghayyubil hasyafati fil farj. Yang namanya ketemu itu ketika sudah ada saya tidak bisa menyebutkan ini ya, tapi memang kalimatnya penetrasi. Walaupun baru sebatas kepala helmnya itu aja. Gitu. Walaupun hanya kepala helmnya itu saja yang masuk itu sudah wajib mandi. Makanya kalau kira-kira nggak kuat kemauannya, nggak usah iseng daripada wajib mandi, gitu. Nah, jadi sekalipun tidak selesai, sekalipun tidak sampai selesai itu tetap wajib mandi, karena sudah ilaj, sudah iltiqaul khitanani. Dulu awalnya begini. Awalnya ya Rasulullah bersabda al-ma'u minal ma'i. Awal-awalnya begitu. Bahwa air akibat air. Air itu wajib diupayakan akibat keluar air. Nah, makin bingung lagi dah. Air mandi wajib dilakukan ketika air mani keluar. Gitu. Jadi kalau jima tidak sampai keluar air mani, dulu awalnya tidak wajib mandi. Tampak-tampaknya kebijakan Rasulullah dikoreksi oleh Allah. Oh, enggak begitu ya Muhammad. Tolong beritahu umatmu bahwa ketika sudah bertemu sekalipun enggak keluar sperma, sudah wajib mandi. Makanya Rasulullah mengatakan idzal taqal khitanani wajabal ghusl. Ini yang normal, khitan itu khitan yang berlainan. Lah kalau khitan yang sama, sekarang ini aneh-aneh juga ini, orang pada anggar gitu ya. Misalnya ketemu khitan yang sama jenis kelaminnya, apakah wajib mandi? Ya lebih wajib lagi, udah pelanggaran nggak karu-karuan itu gitu. Jadi itu tetap wajib mandi karena ketemu tuh dua khitan. Nah, jadi Pak Basri bingung dengan Pak Jawa kajian ini ya. Jadi memang ini kajian klasik tapi penting. Kalaupun kita sudah paham, nanti kita bisa beritahu pada anak cucu kita terkait pentingnya ilmu fikih terkait soal toharo ini antara lain. Jadi ini penting. Jadi ini keterangannya agak detail ya, bahwa taghayyubul atau bitaghayyubil hasyafati fil farj itu ketemu sudah penetrasi walaupun tidak maksimal. Wa dzalika anna khitanana ar-rajuli huwal jildul ladzi yabqa ba'dal khitan. Yang namanya kulit kemaluan laki-laki itu adalah yang tersisa setelah dipotong bagian yang dikhitan itu. Ketika terbuka itulah yang namanya khitan atau hasyafah. Gitu. Wa khitanul mar'ati jildatun ka'urfid diki atau ka'arfid diki. Sementara kulit khitan atau ya khitan wanita itu adalah ya kulit juga yang disebutkan di sini
ka'ir fiddiki seperti jengger ayam. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Ini karena orang Arab nggak pernah makan di warteg ya. Kalau makan di warteg suka makan kerang, dia menyebutkan seperti kerang, lebih jelas itu. Ya, tapi ini ka'ir fiddiki. Di mana itu fauqal farji, yang ada di bagian atas farj ya, atau lubang kemaluan itu. Jadi ini menjadi penting. Faquti'a minha fil khitan. Ini kalau dalam kitab katanya di situ sebagian yang dipotong kalau saat khitan bagi perempuan, tapi tampaknya MUI kok tidak ada fatwa untuk katakan menganjurkan khitan bagi wanita. Tidak ada fatwa itu. Ya, jadi sampai dulu ada buku dilarang melarang orang khitan wanita gitu. Kiai Asroni Am tuh punya buku dilarang melarang, ya, dilarang melarang khitan wanita gitu. Artinya memang ada dalam tuntutan kitab, walaupun Ikatan Dokter Indonesia tampaknya sepakat untuk tidak melakukan pemotongan sesuatu di situ karena nanti akan berefek pada soal itu ya, soal kesehatan ya, soal kesehatan seksual seorang wanita. Bapak dan Ibu, ini agak jorok tapi ya memang harus disampaikan, ini bagian dari toharoh itu menjadi wajib mandi akibat telah bertemu gitu. Maka keterangan lebih lanjut bahwa faida ghabatil hasyafatu fil farji hadza khitanahu khitanaha. Ketika sudah terjadi penetrasi walaupun belum selesai, itu sudah ketemu itu dua khitan dan itu tetap sudah wajib mandi. Ini keterangan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 29. Ada pernyataan yang agak detail terkait dengan hal itu. Lalu ini masih ada perlu dibaca semuanya karena jangan-jangan kita tidak terbayangkan oleh kita bahwa uraian kitab seperti ini ya. Kalimat berikutnya itu bahwa faida tahadzaya faqad iltaqaya. Ketika sudah sejajar maka berarti telah bertemu. Itulah kemudian wajib mandi. Walihadza yuqalu iltaqal farisani idza tahadzaya. Kalau kuda sudah sejajar jalannya itu katanya sudah bertemu gitu. Jadi ini sejajar itu maksudnya bertemu. Ini keterangan kebahasaan. Wa ilam yatadhamma, walaupun tidak saling berhimpun gitu ya, itu tetap sudah dianggap bertemu. Fa in aulaja fi farjim ra'atin mayyitatin. Jadi ini ilustrasi lain yang kalau dalam ini Pak Asyar udah ketawa-ketawa aja. Ini dalam pernyataan berikutnya itu kaitannya dengan satu kelainan seksual tertentu namanya nekrofilia. Kalau pedofilia kan cenderung anak senang dengan anak, bahkan kemudian dianggap sebagai pelanggaran yang luar biasa. HAM sangat memandang itu ketika terjadi di satu sekolah yang sangat terkenal, itu luar biasa ini kejadian itu ya. Ini nekrofilia adalah kecenderungan seseorang dengan yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang yang memasukkan khasyafahnya dalam farji seseorang wanita yang telah meninggal, ya, sekalipun istrinya, begitu, itu juga wajib alaihil ghuslu, tetap wajib mandi sekalipun sudah meninggal. Tapi apa ada Pak ya? Ya mungkin ada walaupun aneh ya. Ini hanya dikatakan seandainya seseorang melakukan persetubuhan terhadap partner yang telah wafat, wajib alaihil ghuslu, tetap wajib mandi. Kenapa? Li annahu farjun adamiyatun fa asbah farjal hayyah. Karena itu farji sama antara sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal itu sama dengan yang masih hidup dan tetap wajib mandi. Fa asbah farjul hayyati, atau tadi fa asbah farjal hayyah. Wa in aulaja fi duburi mra'atin aw rajulin. Nah ini jadi lengkap sekali nih dalam kitab ini.
Kalau seandainya ada orang yang kacau sekali kelainan seksualnya karena dia cenderung pengen melakukan ini ada iklannya ini, ya, yang dikenal dengan sodomi. Baik, mohon maaf ya, baik ini menyodomi istrinya sendiri, kalau mau, tapi kalau harus ditolak, walaupun sudah suaminya tetap saja itu diharamkan. Seandainya dilakukan kepada istrinya atau bahkan kepada dubir rajulin atau pada, ya ini sangat memungkinkan komunitas-komunitas tertentu yang disebut dengan gay itu sangat mungkin melakukan itu. Jadi kalau melakukan sodomi pada partner sesama jenis itu juga tetap wajib mandi. Ini kalau sudah begitu kira-kira ingat mandi apa enggak ya? Karena sudah kelainan sekali itu, sudah punya kecenderungan seksual yang sangat menyimpang bahkan, ya, tapi memang ada itu kelompok itu, ya. Bahkan belum lama ditangkap berapa itu 52 pasang dengan dalam satu anggota member tertentu dalam satu klub fitness atau apa begitu di Kelapa Gading waktu itu terjadi. Karena saya disuruh untuk berkomentar oleh Radio El Sinta ketika itu diwawancari soal itu, ya, soal ditangkapnya pasangan-pasangan gay yang itu di sana, ya. Jadi ini betul-betul dalam kitab itu sudah disebutkan begitu. Berarti sangat memungkinkan akan terjadi di mana-mana, termasuk hari ini, gitu. Jadi kalau seandainya terjadi satu aktivitas seksual yang model begitu, tetap juga wajib mandi. Ini malah kemudian au bahimatin atau kecenderungan melakukan kontak seksual terhadap binatang. Itu ada seorang yang kemudian kecenderungannya dulu dalam ceritanya emang agak kocak, tapi muatan moralnya, muatan kajian ilmunya lengkap. Maksudnya begini, dulu ada seorang ya katakan syekh gitu ya, punya murid beberapa gitu ya. Tapi seorang syekh ini sudah mendekati 50 tahun belum menikah. Lalu ditanya sama muridnya, "Syekh, kenapa engkau enggak menikah?" "Lah, kamu enggak tahu apa? Itu keledai di rumah saya itu semuanya wanita," katanya. "Loh, terus kenapa?" "Itu kalau saya kepingin ya sama keledai aja lah gitu." Jadi dia rajin mengajar tapi enggak tahu ilmu. Nah, itu jadi enggak tahu ilmu bahwa menyetubuhi keledai itu dikira halal gitu. Nah, ini kacau juga ini. Nah, jadi ini pernah terjadi kasus seperti itu yang akhirnya dalam kitab ini digambarkan au bahimatin atau menyetubuhi binatang itu pun tetap wajib alaihil ghuslu, tetap wajib mandi gitu. Sekalipun melakukannya dengan bukan manusia atau manusia telah mati atau manusia tapi bukan di tempatnya tetapi dengan melakukan dengan cara anal seks, itu tetap wajib mandi. Ini bukan anal seks ya. Betul anal seks. Jadi memang begitu. Ini mau lagi ngomong anal seks, sebetulnya oral seks enggak dosa. Ya, walaupun dianggapnya sebagai apalah, orang tertentu menganggapnya tidak seyogianya, tapi sebetulnya dalam suatu kitab tertentu dijelaskan mengenai kebolehan hal itu ya. Ini tentu ada yang memandang boleh, ada yang tidak boleh, tapi jelas ada yang membolehkan dan banyak. Kemudian setelah dikatakan wajib alaihil ghuslu, alasannya li annahu farju hayawanin fa asbaha farjal mar'ati, karena sekalipun binatang sama farjinya dengan farji seorang wanita. Wa in aulaja fi duburi huntha muskilin. Nah ini jadi kalau misalnya melakukannya dengan seorang huntha muskil. Huntha muskil itu seorang yang jenis kelaminnya sulit ditentukan, ini sebetulnya laki atau perempuan gitu ya. Jadi misalnya terjadi kasus begitu, tetap saja wajib alaihil ghuslu, tetap wajib mandi. Itu huntha muskil, orang yang tidak jelas ya, jenis kelaminnya enggak jelas. Mau laki ternyata punya ganda di situ.
Cuman dulu ada orang yang kebingungan waktu mau memfatwakan waris, sehingga dia mundar-mandir di malam hari. Diketahui salah seorang pembantunya, kenapa Tuan engkau kelihatan gelisah begitu? Ya kamu tahu apa sih? Ternyata dia kemudian penasaran, ini jangan-jangan pembantu saya tahu ini. Iya, saya itu besok harus menyampaikan kesaksian saksi ahli di pengadilan, tapi saya bingung ini mengenai seorang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Kata pembantunya, lah kayak gitu ya repot. Gini Pak, menurut saya, lihat itu, kalau pas pipis kebanyakan keluar dari mana katanya. Kalau keluar dari alat kelamin yang laki-laki ya berarti ya laki-laki. Tapi kalau kebanyakan keluar dari yang alat wanita, nah itu dia wanita. Oh, boleh juga kamu. Akhirnya dipertimbangkan itu pendapat pembantunya itu. Nah itu artinya berarti jangan underestimate walaupun kepada pembantu gitu. Itu akhirnya memberi masukan yang berharga. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa in aulaja fi farjihi. Ini aneh lagi nih. Orang punya dua alat kelamin, kiri dan kanan. Lalu yang kanan dimasukkan di kelaminnya sendiri, di kiri yang kiri, gitu. Kalau begitu lam yajib li jawazin, ya, li jawazi ayyakuna dzalika udwun zaidun. Jadi kalau begitu tidak wajib mandi, karena itu hanya iseng saja kan, karena memang ada anggota yang yang tambahan, anggota badan tambahan di situ. Kemudian fala yajibul ghuslu bisyakki, karena tidak wajib mandi akibat keraguan. Nah ini pernyataan yang pertama, sebab orang wajib mandi itu adalah apa tadi? Ilajul hasyafati fil farji. Bapak dan Ibu, yang kedua sekarang. Tapi yang kedua ini disebutkan wa amma khurujul mani. Adapun yang disebut dengan keluar sperma fa innahu yujibul ghusla 'ala rajul wal mar'ati fin naumi wal yaqdati. Baik laki maupun perempuan kalau keluar sperma sadar maupun tidak sadar, dalam keadaan terjaga maupun tidur, itu semuanya tetap wajib mandi. Dulu pernah ada riwayat 5 ruwiya atau 5 rawa Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ma'i qala al ma'u minal ma'i. Dulu Rasulullah bersabda air dari air. Warawat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ini air dari air itu artinya air mani keluar wajib mandi gitu. Jadi itu pernah ada hadis begitu. Kemudian juga riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'ati Abi Thalhah ilan Nabi. Ada seorang namanya Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah, mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqalat, lalu dia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Ya. Qala na'am idza ra'atil ma'a. Apakah seorang wanita, ini seorang istri namanya Ummu Sulaim, ya, masih keluarga tapi dekat pada Rasulullah, dan istrinya Ummu Sulaim bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu juga harus mandi ketika dia mimpi basah? Oh iya, kata Rasulullah, idza ra'atil ma', ketika memang dia melihat ada air. Ya, ketika melihat satu cairan tertentu keluar, itu artinya dia keluar sperma dan wajib, kata Rasulullah begitu. Walaupun teknologi atau ilmu pengetahuan berikutnya menyebutkan bahwa wanita tidak keluar sperma, tapi keluar cairan tertentu, itulah indikasi bahwa dia tetap wajib mandi ketika dia melihat ada basah-basah. Karena jawaban Rasulullah qala na'am, wajib idza ra'atil ma'a, ketika wanita itu tadi melihat ada air. Fa ini talama walam yarol maniya aw syakka hal kharajal maniyu lam yalzamhul ghuslu. Kalau dia mimpi
tetapi setelah diraba-raba di celananya tidak ada yang basah, atau dia ragu mengenai keluar atau tidak, itu kemudian lam yalzamhul huslu, tidak mewajibkan orang itu untuk mandi. Artinya tidak wajib mandi karena apa? Ragu dan tidak jelas. Tetapi wa in ra'al maniya walam yadhkur ihtilaman, dia melihat sesuatu keluar tapi dia tidak ingat apakah saya mimpi atau tidak, gitu. Itu yang begitu juga lazimahul huslu, wajib dia mandi walaupun tidak ingat mimpi atau tidak, tapi dia hanya melihat ada sperma keluar, itu juga wajib mandi. 5 rawat ini dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yajidil balal wa la yadhkuril ihtilama qala yaghtasilu. Jadi ketika Rasulullah ditanya mengenai orang yang bermimpi tetapi dia orang yang melihat ada melihat mimpi, merasa mimpi tapi dia tidak menemukan basah-basah gitu ya, ini keterangannya begitu. Itu dalam hadis ini dikatakan walam yadhkuril ihtilam, dan dia tidak menyebutkan mengenai mimpi. Ini artinya berarti indikasinya keluar sperma. Jadi qala yaktasilu, itu tetap mandi karena memang keluar sesuatu. Kemudian wa anir rajuli yara annahu ihtalama wa la yajidil balal, dan juga ada orang mimpi tapi tidak melihat sesuatu keluar, ya tidak basah. Qala la husla alaihi, beliau mengatakan tidak, kalau hanya mimpi tapi tidak ada sesuatu yang keluar tidak wajib mandi, gitu. Kemudian wa in ro'a, kalau ada orang melihat ya almaniya fi firashin nama fihi wa huwa wa ghairuhu, ini aneh-aneh aja. Kalau ada orang melihat di tempat tidurnya sperma tetapi ada orang lain juga yang tidur di situ, gitu. Itu lam yalzamhul huslu, tidak wajib mandi. Kenapa? Mungkin punya orang lain, gitu. Ini diilustrasikan begitu untuk antisipasi ya. Kemudian li'annal ghusla la yajibu bisyakki, karena mandi itu tidak menjadi wajib akibat ada ragu-ragu. Dia kan nggak yakin itu punya siapa gitu. Ini kemudian wal aula, yang terbaik ayat tasila, untuk tetap mandi. Ya, ini hanya aula saja. Wa in kana la yanamu fihi ghairuhu lazimahul huslu, tetapi kalau dia melihat di di kasurnya air sperma dan dia memang tidur sendirian, tidak ada orang lain, tetap wajib mandi karena nggak mungkin punya orang lain, gitu. Jadi ini kitabnya sudah diilustrasikan begitu supaya supaya orang paham nanti kalau kejadian seperti ini. Wa i'adatus sholati min akhiri man akhara min akhiri yaumin nama fihi, dan dia wajib mengulang sholat kalau sudah kadung ada sholat yang dilakukan padahal dia belum mandi. Ini artinya tetap wajib mandi ketika memang ada indikasi bahwa dia keluar sperma tadi. Kemudian penting, ini masih ada 10 menit terakhir ya. Wala yajibul huslu minal madhiyi wa huwal ma'ul ladzi yakhruju bi adna syahwatin. Kalau hanya madhi, orang tidak wajib mandi. Madhi itu sesuatu yang keluar akibat ada gereng ya. Ada gereng, tapi kalau udah sepuh-sepuh ini gerengnya kok menjadi agak seret nih. Apalagi yang puasa hampir 1 tahun tuh betul-betul tuh ya, itu ngefeknya luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, fa illam yastati falaikum bisawm. Kalau kalian belum mampu silakan banyakin puasa, itu betul. Tapi kalau puasa hanya Senin Kemis masih belum ngefek banget ya. Puasa Daud agak ngefek, puasa seumur hidup atau setahun penuh itu ngefeknya luar biasa ya.
itu ngefeknya luar biasa itu. Jadi saya lagi mencoba atau mengalami itu gitu ya, supaya membedakan antara puasa dan tidak. Ini sebentar lagi selesai. Akhir bulan Dzulhijjah selesai, tinggal 5 hari lagi. Nah, ini betul-betul latihan menjadi kakek-kakek. Kenyataannya baru kakek kan, punya cucu 1. Nanti kalau udah kakek-kakek kayaknya agak malas ini soal begitu kan. Nah, tapi ini penting. Iya. Sudah banyak yang membetulkan katanya begitu kalau kakek-kakek. Baik, ini kalau mandi tidak wajib mandi, tetapi tetap dia statusnya najis karena sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu hukumnya najis. Dan kalau ada sesuatu yang keluar, maka tetap kemudian harus dibersihkan baru sah untuk sholat. Ini apa alasannya? 5 ruwiya an aliyin karamallahu wajhah qala kuntu rajulan madzaan faja'altu aghtasilu fisyita hatta tashaqqaqa dhahri. Ya, waktu itu musim dingin datang, tetapi saya ini, kata Sayyidina Ali, orang yang sangat gampang keluar madinya. Lalu kalau saya saya mandi akibat keluar madi padahal musim dingin sampai gemetar. Kedinginan itu apa namanya kalau kedinginan, jadi kedinginan sampai menggigil ya. Ini kalau dalam kalimatnya hatta tatasyaqqaqa dhahri. Jadi menggigil kedinginan. Fadzakartu dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menuturkan hal itu kepada Nabi. Qala, kemudian dia mengatakan la taf'al idza ra'atil ladzi faghsil dzakarak. Jadi jangan kamu lakukan begitu. Kamu enggak perlu mandi kalau hanya mandi saja. Cukup bersihkan tuh bagian dzakar kamu yang kena air madi tadi. Jadi ini madi tidak mewajibkan mandi. Watawaddo dan wudu cukup seperti istinja biasa, seperti cebok lalu wudu. Jadi watawaddo wudu akalis sholah, wudu dan wudu seperti wudu biasa untuk sholat. Faida andohtal ma'a, ya, ketika memang ternyata faida andohatil ma'u, ketika airnya mengental ya, ketika mengental faghtasil wala, jadi ini faghtasil ya bersihkan, walaupun agak kental-kental tetap bersihkan gitu, atau mengering ya, jadi pokoknya dibersihkan jangan sampai ada bekas-bekas air. Itu di dalam keterangan ini. Lalu disebutkan wala minal wadi, dan juga tidak wajib mandi kalau hanya wadi. Wadi itu apa? Wa huwa ma yaqturu minhu indal baul, yaitu sesuatu yang keluar pasca pipis. Sesuatu masih suka keluar di ujungnya pipis, itu juga tidak wajib mandi karena itu masuk dalam kategori wadi. Kalau mani wajib mandi, tapi madhi tidak, wadi juga tidak. Li'anal ijaba bisyar'i walam yarid asyar'u illa fil mani, karena tidak ada keterangan dalam syara ini yang mewajibkan mandi akibat madhi dan wadi keluar. Yang wajib adalah hanya air mani. Itu 2 sebab. Nanti akan ada keterangan lain terkait dengan menstruasi, terkait dengan ihtilam dan lain-lain, termasuk akibat orang meninggal, termasuk wiladah dan seterusnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sudah 38 menit. Ya, kalau masih diperlukan untuk diskusi, tadi diberikan keterangan 1/4 jam terakhir untuk diskusi. Mudah-mudahan ibarat jualan ini laku. Kalau nggak laku berarti orang pada malu semua bahas ginian. Padahal ini penting. Ya, seandainya ada seorang pertanyaan termasuk dari ibu-ibu, dipersilahkan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, pembahasan kita luar biasa pagi ini. Biasanya dokter naik yang pasti. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pak Ustadz, saya bukan membahas masalah atau bertanya soal sesuatu yang masuk atau sesuatu yang keluar. Tapi saya bertanya bagaimana jika kita melakukan berenang, kegiatan berenang. Apakah saya setelahnya perlu melakukan mandi wajib atau tidak? Karena kan itu menurut saya ya, itu kan ada sesuatu mungkin ada sesuatu yang masuk karena itu bercampur baur dengan semua orang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mumpung mic-nya di situ. Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Memang kalau ceramah yang langsung kita alami hari-hari ini memang banyak yang tanya. Juga malu bertanya. Cuma saya ada pertanyaan saya. Yang meninggal yang tidak tahu identitasnya terus dimandikan lakukan pembuangan. Ini pengalaman saya Pak di rumah ya. Ada kapal pecah di Selat Rupa. Dan tahunya manusia yang meninggal itu orang-orang dari nelayan Malaysia. Kita tahu karena kita namanya mayat terdampar itu kan kita selesaikan gitu loh. Cuman nggak tahu mayatnya itu, apalagi perempuan terus kita bujurkan di depan wudhu kita mandikan. Ya daging itu sudah pecah-pecah. Nah pertanyaan saya itu tadi Bapak kan lupa atau mungkin saya kurang dengar gitu. Itu gimana Pak? Karena kita nggak tahu lagi identitasnya laki perempuan. Toh dagingnya udah pada rontok, tapi kita tetap mandikan, kita kapannya itu kita kuburin. Seminggu sudah itu ada kabar berita bahwa memang ada keluarganya ada datang dari Malaysia, dia diangkat kuburan ke sana. Cuman ternyata memang itu antara laki dan perempuan 3 orang Pak. Itu gimana tuh Pak? Makasih. Baik, yang pertama mengenai apakah berenang kemudian menjadi penyebab orang harus mandi wajib. Tampaknya tidak ada keterangan dalam berbagai literatur baik kitab maupun apalagi hadis gitu ya. Yang ada hanya anjuran dan kebiasaan kita kalau habis berenang di tempat umum itu kemudian bilas. Sekedar bilas saja itu bukan menjadi wajib. Di Magelang kebetulan kemarin saya berenang di air panas ya, kayak di Garut juga Cipanas gitu ya. Tapi di Magelang sempat mandi dan kemudian ya tidak enak kalau tidak bilas ya. Memang begitu. Jadi kalau renang hanya sekedar bilas dengan air yang bukan di situ yang lebih bersih gitu ya. Tetapi tidak wajib mandi akibat misalnya ada sesuatu yang masuk, itu pun sesuatu yang masuk kan bukan kaitan dengan soal penyebab wajib mandi, sehingga tidak perlu hanya anjurannya berbilas supaya lebih steril, lebih bersih ketimbang kemudian nanti sangat rentan bisa tertular penyakit kulit dari orang-orang yang pada mandi di situ atau berenang di situ. Yang kedua tentang mentajhiz atau katakan memperlakukan jenazah untuk dimandikan, dikafani dan disolati, padahal tidak jelas jenis kelaminnya, ya sudah, itu memang anjurannya begitu. Dulu ada dalam peristiwa di dalam kitab ini dibahas soal orang yang tiba-tiba menemukan tangan orang itu jatuh di depan pintu istrinya yang sekian lama menunggu suami nggak pulang-pulang karena berperang, ternyata dibawa seekor burung pemakan bangkai. Itu dijatuhkan di situ dan burung itu cerdas, ternyata istrinya mengenali bahwa itu tangan suaminya karena ada cincinnya. Dikenali dari cincinnya itulah yang kemudian diupayakan untuk dikubur, untuk diperlakukan dengan baik. Termasuk ketika ada amputasi, kan ada amputasi tertentu kakinya itu dikubur, tetapi karena ini bukan sebagai sesuatu yang bernyawa, ya tidak perlu disolati kalau hanya komponen kaki atau potongan tertentu gitu ya.
untuk khususnya amputasi, karena orangnya masih hidup itu tidak perlu disolati, hanya perlu dikubur supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, karena untuk memuliakan jasad manusia. Itu dulu ketika ada jenazah teroris yang ditolak oleh masyarakat untuk dimakamkan di situ, itu yang marah termasuk komentar agak keras ya Imam besar Masjid Istiqlal yang sekarang jadi Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, itu keras. Ini yang kena dosa semuanya kalau kemudian tidak segera dikuburkan, karena sebagai atas nama kemanusiaan tidak boleh seperti itu, tetap harus segera dikuburkan. Dan kalau misalnya tadi tidak jelas jenis kelaminnya, ternyata itu ya sudah mayat itu semuanya jenisnya dalam segi bahasa Arab itu mudzakkar. Jadi mayat itu mudzakkar, sehingga mendoakannya Allah maghfir lahu gitu saja. Seandainya nggak jelas jenis kelaminnya, karena mungkin sudah rusak dan segala macam dan seterusnya. Jadi memang tetap harus diperlakukan dengan baik. Hanya memang kemarin ada kecelakaan dahsyat di Magelang itu, beberapa saat setelah itu ada orang ketemu bagian serpihan tubuh manusia tertentu, ada jarinya atau apa begitu, atau serpihan daging apa segala macam, itu akhirnya untuk dianjurkan jangan diupload, jangan disiar-siarkan karena mengerikan. Jadi karena memang kemarin dahsyat betul itu. 11 orang yang dalam satu angkot kegiles truk yang muatannya penuh pasir, dan betul-betul itu hancur, itu semuanya meninggal. Sampai ada serpihan-serpihan tubuh tertentu. Ini yang begitu sebaiknya untuk jangan di-share, jangan ini karena mengerikan. Ya, di samping kemudian tetap dihormati, untuk dirawat, untuk diperlakukan, dipendam dan seterusnya. Jadi seperti itu. Seandainya tidak jelas jenis kelaminnya, boleh untuk didoakan Allah maghfir lahu, tidak perlu didobel Allah maghfir lahu, begitu, jangan begitu. Ya, mungkin laki-laki, mungkin perempuan, Allah maghfir lahu Allah maghfir lahu, enggak begitu. Jadi sudah Allah maghfir lahu saja. Itu ketika ketemu serpihan jenazah yang tidak jelas jenis kelaminnya. Masih ada yang silakan Pak Bahagia Siregar, ada mic terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas pencerahannya untuk kami semua. Satu hal mungkin ini bukan berkenaan dengan mungkin tadi yang secara langsung yang Ustaz jelaskan, tapi ada hubungannya saya kira terkait dengan katakan jenis kelamin begitu Ustaz ya. Kita melihat ada banci, wadam, juga variasi yang lain. Terutama saya melihat yang wadam banci ini. Ini menurut agama Islam. Ini beliau-beliau ini bagaimana hukum yang diterapkan terhadap mereka nanti terkait dengan apa yang dia lakukan di dunia ini, kemudian nanti ini jadi akhirat implikasinya terkait misalnya dengan saya lihat ini, saya tidak tahu karena tidak bukan dari kelompok mereka gitu ya, tetapi bahwa ada orang saya lihat yang dia bertubuh sebagai laki-laki tapi perilaku dia sebagai perempuan. Kemudian dia itu bekerja di salon, kemudian dia nikah dan tidak punya anak, nikah dengan perempuan gitu ya. Mungkin dia, saya lihat itu lebih pada dia menjaga bahwa dia tidak ingin yang melakukan hal tidak ingin dia dalam kehidupannya ini seolah-olah mengkhianati bahwa dia laki-laki tapi dia berperilaku punya sifat perempuan. Kemudian dia khawatir mungkin berdosa, itu perasaan saya. Karena selama ini saya lihat dia dalam kehidupan yang seperti tidak cerah dan sebagainya, dan tidak punya anak. Hanya dia berusaha untuk sebagai laki-laki gitu. Ini sebenarnya hukum yang diterapkan kepada mereka apa? Karena mungkin mudah kita mengatakan bahwa itu kan bisa dihindari dengan cara begini begitu ya, mungkin dengan kebiasaan, dengan membiasakan diri. Tetapi di dalam hati mereka ada hal atau karakteristik yang berat bagi mereka, karena dia memang
demikian gitu ya. Ini bagaimana ini hukumnya Ustaz? Nanti kan juga dia terkait dengan nanti dia misalnya orang ini dia akan ikut dalam kelompok laki-laki. Kalau dia masuk masjid, orang tahu bahwa dia itu sebenarnya berperilaku dia pada orang maaf ya, mungkin orang saling melirik, mungkin saling ada juga yang menjudge itu demikian gitu ya. Mungkin juga dia masuk ke perempuan juga orang lain membicarakan dia. Gitu itu akan berat bagi mereka. Saya kira mungkin begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam berbagai pernyataan kitab sampai ada anjuran untuk tetap berwudu kalau bersentuhan kulit dengan khunsa. Khunsa itu tadi yang tidak jelas jenis kelaminnya. Karena kalau tidak wudu jangan-jangan dia benar wanita walaupun kayak pria. Itu kaitan dengan soal sentuhan kulit gitu ya. Artinya tetap kehati-hatian ini dijaga agar jangan sampai kita ibadah tapi salah. Misalnya tadi meyakini dia laki-laki padahal ada kemungkinan dia perempuan. Nah itulah makanya ada kejelasan. Artinya memang di dalam literatur model begitu sudah digambarkan, berarti ada sejak zaman dahulu orang yang kecenderungannya seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat kita ada orang yang memang perilakunya seperti perempuan, bahkan cara berpakaiannya sengaja kemudian dia menghibur dengan cara di pinggir jalan begitu, itu berperilaku persis seperti wanita. Padahal kalau kita amati juga jangan-jangan bukan wanita. Nah, kalau yang begini kan dia hanya berpura-pura gitu ya. Tapi sebaliknya yang tadi Pak Bahagia ceritakan, dia menutupi supaya orang melihat dia laki-laki kemudian menikahi wanita, tapi ternyata keadaannya tidak ada keturunan dan menunjukkan jangan-jangan memang sebetulnya tidak gitu ya, atau sebetulnya satu jenis kelamin dengan yang dinikahi. Jadi ini bagian dari yang memang terus terang membingungkan, sehingga perlu ada ketentuan gitu ya, khususnya nanti soal teknis, soal problem hukumnya dalam soal waris dan seterusnya, dan bahkan tadi ketika di dalam masjid dan seterusnya, apakah dia harus berpakaian pakai sarung atau pakai muknah kan gitu. Nah, ini bagian dari yang penting untuk disampaikan ya. Ya memang kenyataannya begitu. Dulu saya pernah dijadikan tempat curhat oleh seorang ayah, seorang pejabat gitu ya, biaya cukai gitu udah zaman dahulu, yang meresahkan anak yang keempatnya kok belum mau menikah padahal sudah mau mendekati 50 tahun. Ya, lalu diupayakan saya diminta untuk ikut membujuk. Lah, karena diminta untuk membujuk, saya tidak sanggup dan akhirnya saya terangkan bahwa nikah itu hukumnya 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau dia memang tidak ada kemampuan, dia tidak ada kecenderungan, ketertarikan pada lawan jenis, memang sebaiknya malah haram buat hukumnya haram buat dia nikah. Karena nanti akan menyiksa partnernya, pasangannya. Sehingga ketika itu saya justru malah menerangkan soal status hukum pernikahan ketika terjadi ada orang yang kecenderungan seksualnya model begitu. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Yang penting kita tahu dan tetap harus menjaga juga. Kadang-kadang orang yang begini malah sangat sensitif ya perasaannya gitu. Jadi kadang-kadang dia bisa lebih cemburu dari yang normal gitu, dan itu bisa menjadi runyam. Ada orang yang cenderung hidup bersama dengan model begitu dan akhirnya ketika dia menikah malah akhirnya dibunuh sama partnernya. Ya gara-gara dia menikahkan gitu. Ini menjadi problem memang. Ya, ini entah bagaimana cara menyikapi, tapi yang jelas saling menjaga saja supaya ya kita hargai upaya dia untuk menikah seperti itu. Dan memang kenyataannya dalam berbagai kitab juga disebut ada istilah khunsa, bahkan ada istilah khunsa muskil yang tadi ganda. Jangankan orang, kemarin teman saya lagi mengamati setelah sapi dipotong ternyata dilihat jenis kelaminnya ganda. Ini ada testisnya,
tapi juga ada vaginanya, kan aneh, sapi itu ya, tapi ya karena sapi ya sudah ya, itu tetap halal saja itu dagingnya. Nah, itu ada ternyata di peristiwa kemarin. Terima kasih, masih ada mungkin cukup. Oh Pak Basri silakan. Tanya, ini terakhir Pak. Kasusnya Roce itu Pak. Roce itu kan operasi yang laki jadi perempuan. Waktu mandi kan juga bingung. Nah itu gimana Pak? Kayak gitu tuh. Apa Tuhan menerima? Gimana? Dia udah meninggal orang sekarang Pak. Iya ya. Memang waktu itu tampaknya kepingin diaku sebagai perempuan, tapi ternyata begitu menikah tetap gak ada keturunan. Jangan-jangan yang betul laki-laki. Ya, akhirnya ya sudah. Waktu itu ketika dibolehkan kan konsultasi sama MUI. Ya, MUI membolehkan untuk menikah atau membolehkan untuk menjelaskan dirinya dengan operasi plastik atau upaya tertentu. Itu berarti ketika kemudian MUI dengan ijtihadnya membolehkan, itu artinya kan sebuah upaya hukum untuk ditempuh. Tapi ya kenyataannya memang walaupun sudah menjadi perempuan tetap tidak ada keturunan, barangkali memang hormonnya dominan laki-laki, barangkali seperti itu. Demikian, mudah-mudahan kajian kita walaupun kelihatan agak nggak menarik gitu ya, karena kajian beginian gitu ya. Ini bagian dari toharoh, tetap untuk kita wajib pahami. Mari kita akhiri pertemuan kita, kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.